baik, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Oke, mungkin saya tanyakan dulu untuk estimasi waktu pembahasan dari LPJ dan RK dari Himasta dimaksimalkan hingga pukul berapa? Mungkin kepada forum, saya persilakan untuk memberi opsi. Saya Angga Pangkas dari Statistika Angkatan 2024, di mana ini masih pembahasan LPJ dan RK dimaksimalkan hingga pukul 19.45. Oke, baik. Saya tanyakan kembali kepada forum, apakah ada opsi lain? Oke, karena tidak ada, apakah opsi satu dapat dicukupkan? Oke. Opsi satu dari saudara Timothy, saudara Anugrah, untuk estimasi waktu pembahasan dan pembacaan LPJ dan RK dari Himasta akan dimaksimalkan hingga pukul 19.45. Apakah disepakati? Oke, opsi satu disepakati. Oke, baik. Menyambung pembahasan kita yang sebelumnya, mungkin saya masih buka sesi tanya jawab untuk bidang KPSDM hingga pukul 18.51. Oke, baik, kepada saudari Nabila, saya persilahkan. Mungkin kepada panitia bisa dioper dulu nih. Oke. Dan terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan untuk bidang KPSDM di sini pada proker P3. Di sini saya lihat untuk dana yang ada di draft ini totalnya adalah Rp604.850. Sedangkan yang saya lihat di kondisi real itu pada pengembangan dana yang terpakai 117.000, lalu pada program pelatihan debat di situ ada Rp212.850, lalu yang terakhir pada pengawasan itu totalnya ada 150.000. Nah, kalau saya jumlahkan dari kondisi real itu jumlahnya ada 479.850. Sedangkan yang ada di dana di situ totalnya ada 600 sekian. Nah, itu apakah ada kesalahan redaksi ataukah ada penggunaan data yang tidak dimasukkan ke dalam kondisi real? Itu dulu. Interupsi pimpinan, pertanyaan untuk pertanyaan pertama tertinggal, apa boleh diulang? Oke, Nabila bisa mengulang pertanyaannya. Saya mana tadi? Saya masih di awal. Pada proker P3, dana yang dimasukkan itu senilai Rp604.850. Sedangkan pada kondisi real total yang saya hitung ada Rp479.850. Apakah ada kesalahan redaksi pada LPJ atau memang ada
pengeluaran yang tidak dimasukkan di dalam kondisi real. Bagaimana tuh Betsy? Sebentar ya Bill, mohon ditunggu sebentar kami cekkan. Oke, baik. Mungkin kepada PJ-nya. Dahlia. Oh, bendahara dari bidang KPSD. Bahwa kayaknya di LPJ untuk pengeluaran P3 XCC part 2 tidak ada termasuk. Jadi pengeluaran P3 XCC part 2 ditambah 125 itu. Oke, mungkin saran aja nanti bisa ditambahkan untuk pengeluaran P3 XCC. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas koreksinya Nabila. Mungkin saya buka lagi sesi tanya jawab untuk bidang KPSDM hingga pukul 18:55. Oke, kepada saudara Salma. Cek. Baik, saya Salman dari Statistika 2022. Mungkin saya mau nanya di bagian korelasi pada agenda bulu tangkis. Itu kan pada saat pelaksanaan terdapat beberapa peserta, jadi jadwalnya itu diatur oleh panitia dan harus dirombak lagi. Mungkin saya mau nanya aja terkait dari perombakan ini, apakah hanya sebagian saja atau dari seluruhnya dirombak ulang? Ini mau yang jawab saya atau PJ-nya Mas? Mungkin PJ-nya aja. Baik Kak, saya ingin menjawab untuk korelasi bulu tangkis yang jadwal bermain itu enggak semuanya dirombak Bang. Jadi beberapa yang sudah hadir di situ untuk jadwal bermain itu langsung main jadwal yang sudah disusun karena semuanya sebelumnya untuk jadwal bermain ini kan ganda semua ya Bang. Jadi kalau dua-duanya di dalam satu tim itu hadir, jadwal mainnya itu langsung dimainkan Bang. Sedangkan pada saat hari H kemarin ada beberapa yang pasangannya itu tidak hadir sehingga perlu dirombak lagi dengan pasangan dengan yang lain gitu. Baik, mungkin saya mau nanya lagi. Ketika sudah terjadinya perombakan karena tidak terdapat pasangan, itu setelah perombakan lagi apakah masih ada yang tidak mendapatkan pasangan untuk bermainnya? Untuk mainnya kemarin semuanya sudah dapat Bang. Jadi pada saat semuanya sudah main, kalau dari teman-teman yang lain itu bisa bermain lagi gitu Bang. Jadi bisa lebih dari satu kali main dengan pasangan yang mereka mau gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Ini kan ada terkait dari sarannya melakukan follow up hingga H- jam. Mungkin saya mau tanya aja pas di bagian di hari itu kalian ada mau follow up kembali ya? Untuk hari H kemarin, saya sudah memfollow up di pagi hari Bang. Dan H-1 juga sudah di follow up. Dan emang ada beberapa yang benar-benar tidak hadir dan tidak konfirmasi, mungkin seperti itu. Oke. Berarti di H-1 jamnya ataupun H-2 jamnya itu berarti belum ada mau follow up kembali?
Untuk yang H-1 itu, H-1 jam itu nggak ada follow up kembali. Oke. Saya mau tanya yang ini untuk di bagian dari panitia menentukan terakhir kali untuk telat hadir ataupun izin ke hadir itu kapan? Pada saat hari H-1 itu saya cuma kasih tahu aja bang untuk jangan lupa untuk hadir buat para peserta untuk mengikuti kegiatan di korelasi bulu tangkis di esok hari, dan juga saya tidak memberitahu secara langsung kalau untuk yang ada kendala gitu untuk kasih tahu panitia gitu. Tapi ada beberapa peserta yang emang sudah tahu kalau mereka tidak bisa ikut, mereka langsung konfirm bang. Mungkin ada kesalahan juga dari panitia tidak memberitahukan secara langsung untuk memberitahu kalau perlu adanya konfirmasi kehadiran. Oke. Mungkin nanti saya ingin memberikan saran aja, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk kedepannya seperti misal pelaksanaannya di jam 1 siang, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk batas terakhir dari konfirmasi kehadiran itu dibikin di jam 9 pagi ataupun jam 10 pagi. Jadi dari kalian bisa memastikan untuk tidak membuat rombakan, maksudnya jadi pas kalian buat rombak ulang itu gampang aja, nggak tergantung dari siapa yang hadir terus dirombak lagi. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih bang. Oke, baik, terima kasih Salman atas pertanyaannya. Mungkin ada sedikit yang mau diobrolkan dengan kayak Baik, untuk melanjutkan sedikit dari pertanyaannya Kak Nabila tadi, itu kenapa ada perbedaan, itu sebenarnya bukan karena terlewat, tapi LPJ untuk P3CC2 itu ada di LPJ Kominfo. Jadi tetap ada pengeluaran dari KPSDM, tapi karena LPJ di Kominfo, jadi tidak ada tercatat keuangan real di KPSDM. Nah, kalau begitu saya izin tanyakan juga kepada MPP maupun HMJ adakah saran, karena juga itu sebenarnya saran dari MPP KPSDM untuk memisahkan antara P3CC1 sama P3CC2, tapi keuangannya tetap tercatat real gitu. Jadi gimana solusinya supaya tetap ada catatan keuangan real di LPJ, padahal LPJ-nya disuruh untuk memisahkan. Terus saya izin memperjelas lagi Kak. Jadi kan kemarin pas kita di PH Dewan itu kan disarankan untuk P3CC1 masuk ke bidangnya Kominfo, baru P3 ke bidang KPSDM, baru P3CC2 itu masuk ke bidang Kominfo. Sementara di setiap proker itu walaupun ini yang satu ke KPSDM, satu ke Kominfo, tapi tetap dua-duanya itu mengeluarkan uang. Jadi tapi kan di LPG-nya itu tidak tercatat satu-satu. Jadi mungkin ada saran atau masukan, karena jadinya di keuangannya di LPG-nya terlihat kayak tidak sesuai gitu Kak. Kemarin dari pas PH Dewan dari MPP KPSDM yang menyarankan, karena mengikuti dari draft yang tahun lalu juga Kak, mungkin Kakak Abang bisa mengingat-ingat dari tahun lalu. Oke, mau memastikan lagi, kemarin di PH, karena saya kemarin nggak terlalu mengikuti ya, jadi banyak sebagai KPSDM. Kemarin itu kesepakatan di PH gimana? Diulang dulu. Izin Kak, jadi yang
CCP 31 masuk ke bidang KPSDM, LPJ-nya, baru CCP 32 baru masuk ke bidang Kominfo, biar jadi nggak keulang gitu Pak. Karena kan evaluasinya juga sama karena kolek. Atau dari teman-teman forum ada yang ingin memberikan masukan? Yang kan permasalahan. Yang kalian permasalahan ini di sini apa? Duitnya kah? Iya. Kalian tanya kah? Saya izin masuk Kak. Jadi LRK-nya lengkap, di LPG-nya itu di KPSDM. Tadi kan Nabila sudah menghitung ulang di kondisi real yang ada di LPJ KPSDM bagian P3 ini, P3SCC. Nah, tapi kami di KPSDM ini tidak memasukkan kondisi real bagian P3SCC2 karena itu kami masukkan di bidang Kominfo, sehingga ketika dijumlahkan dananya itu mengakibatkan dananya kurang, padahal di total dananya itu ada 600 sekian, ketika dijumlahkan rinciannya hanya 400 sekian karena laporan yang P3 XCC2 itu ada di bidang Kominfo. Jadi saran dari MPP di PHD kemarin beliau menyarankan bahwasanya alangkah baiknya bahwasanya dipisah saja karena isinya sama dibanding berulang di KPSDM ada, di Kominfo ada, jadi dipisah berdasarkan siapa ketua panitianya, begitu Kak. Jadi tadi juga disinggung oleh HMJ, jadi mohon pimpinannya yang mana baiknya ditulis di LPJ ini. Terima kasih. Alangkah lebih baiknya dipisah aja sih. Silakan tadi Nabila. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Jadi di P3 XCC ini tuh dari KPSDM itu ada menganggarkan dana sendiri kan buat P3, dan dari XCC dari Kominfo juga menganggarkan sendiri kan untuk dana kegiatannya? Iya benar. Nah, kalau memang dianggarkan masing-masing itu mungkin bisa ditulis terpisah aja. Ini keisinya sama juga kayak PKK X Ernest. Itu kan untuk penggunaan dananya kan kalian kayak terpisah dan masing-masing gitu kan. Jadi mungkin bisa dibuat seperti itu juga sih. Mungkin mau nanya ya untuk kepastiannya, dan jadi maksudnya untuk P3 SCC1 itu full dari KPSDM aja kah atau kayak gimana? Oke, saya izin nambahin ya terkait sama P3 yang SCC tadi, maksudnya dipisah itu kayak di PKK sama Ernest tadi kan di di bendaharanya Himasta ngeluarin uangnya sekian, terus di bendaharanya Gamatika ngeluarin duitnya itu sekian, jadi dirincikan keluar duit yang kalian keluarin aja gitu. Oh enggak sih, maksudnya tetap dipisah. Jadi pengeluarannya KPSDM sendiri, pengeluarannya si sampai tadi Kominfo ya, Kominfonya sendiri gitu. Oke, paham Kak. Cuma mungkin kalau konteksnya dari PKK X Ernest itu kan dia tetap dimasukin di masing-masing LPJ Himasta dan Gamatika. Nah, sedangkan kalau yang di kami itu tuh kami cuma masukkan satu aja. Jadi konsepnya kayak Saya izin bertanya lagi. Jadi kalau misalnya nanti tetap dimasukin Kak, berarti kebetulan karena LPJ ya Kak, bagian saya juga. Jadi berarti nanti cuman misalnya di KPSDM tetap dimasukin P3 SCC2 baru total dananya, baru kendalanya kosong, baru sarannya kosong gitu Kakak. Kendala? Karena kan nanti harus dimasukin di bagian LPJ-nya Kak. Yang permasalahannya kan di LPJ-nya itu seakan-akan jumlahnya 400, padahal sebenarnya totalnya 600 gitu Kak. Jadi Kendala sama sarannya disamakan aja. dan Ya disamakan aja, kalau di Kominfo masukin kendala sama sarannya kayak gini ya berarti kalian juga masukin kendala dan sarannya sama karena kegiatannya sama ya berarti. Apa sih? Ntar ya. ya
Cek. Izin masuk, saya Zaidan dari FPP. Mungkin untuk dari LPG, kayaknya sudah benar ya, P3 SCJ1 dimasuki di KPSDM, P3 benar ya? Benar ya. Kayaknya gitu aja, nggak usah maksudnya kan kalau kata Kak Isma tadi itu P3 SCJ1 itu maksudnya dua-duanya ditulis di apa KPSDM sama Kominfo juga ya? Tapi kayaknya diikutin kayak tahun lalu aja dipisah gitu. Kayaknya itu benar. Terus apa yang ditanyakan? Jadi sudah benar. LRK-nya ya? Kalau di LRK nggak masalah, cuma yang di LPG-nya, yang kondisi realnya, itu kan karena ada satu proker yang masuk di kondisi realnya Kominfo, jadi seolah-olah uang di KPSDM itu ada yang nggak apa ya, nggak sama gitu, nggak balance. Oh ya, sebentar dulu. Berarti dari tadi total KPSDM. Astaga. Kami di sini berpikir itu kalian mempermasalahkan uang dari P3CC itu aja, ternyata ini total dari KPSDM gitu kan? Maaf ya, sudah malam. Total Sebentar ya. Bentar ya. Ini kami pun ada miskom. Bentar ya. Kalau panas otaknya udah bau aja langsung kasih kalian. Enggak, langsung ambil aja. Ambil aja. Masih ada. Ya. Selama kami diskusi, mungkin yang mau bertanya untuk KPSDM bisa lanjut bertanya dulu ya. Oke, mungkin saya buka dulu untuk sesi tanya jawabnya sembari menunggu diskusi, hasil diskusi. Mungkin kepada teman-teman forum, apakah ada yang ingin bertanya lagi ke bidang KPSDM? Saya tunggu hingga pukul 19 lewat 13. Harap tenang ya teman-teman.
Oke. Oke, Kit, apakah hasil diskusinya sudah ada? Karena tidak ada yang bertanya lagi di bidang KPSDM. Atau mungkin saya tanyakan kepada forum, apakah boleh dilanjutkan ke bidang yang lain terlebih dahulu? Boleh, lanjut aja. Oke, saya lanjutkan ya untuk bidang selanjutnya, yaitu bidang keilmuan. Mungkin saya buka sesi tanya jawab untuk bidang keilmuan hingga pukul 7:16 kepada Kak Niswa. Mic-nya mana ya guys? Oke, tes. Maaf, garing banget kayaknya. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Niswa dari MPP. Di sini ada beberapa maaf ya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Solihin. Mungkin sebelum saya tanyakan terkait sama LPJ-nya, saya menanyakan dulu terkait Jambore Statistika 15 ya, yang tahun depan. Itu panitianya udah terbentuk ya? Sudah. Sudah sama angkatan 2024 berarti? Iya. Nah, itu terkait perkembangannya apakah sudah disampaikan ke Solihin? Jujur belum Kak, karena saya pikir kalau yang di proker keilmuan ini kan Jambore 14, jadi saya pikir yang 15 itu tanggung jawab untuk kabit yang selanjutnya. Oke, enggak apa-apa. Saya tak marah. Solihin, saya nggak marah. Oke. Oke. Kita aman Kak, ini saya lagi sakit perut. Oke, nggak apa-apa ya Solihin. Jadi saya mau kasih kasih komen ke Solihin dulu kan. Walaupun si jam start 15 ini itu proker untuk periode selanjutnya, tapi kan untuk yang sekarang pengurusnya masih Solihin. Jadi seharusnya perkembangan terkait jam start itu disampaikannya tetap ke Solihin dulu. Dan nanti kan setelah itu Solihin juga jadi MTP kan. Jadi tetap aja hal itu tetap harus disampaikan. Ketuanya siapa ya? Kau boleh tahu? Oke, nggak apa. Nanti mungkin selanjutnya disampaikan aja ya, Hendra. Oke, tenang. Oke, mungkin selanjutnya saya langsung masuk ke LPJ ya. Kita langsung ke kasus, ke kumpulan soal statistika, bisa di scroll. Di situ kan di waktu pelaksanaan tertulisnya untuk penjualan buku semester genap di tanggal 1 Mei, sedangkan di kondisi realnya itu terjual di tanggal 8 Mei. Jadi sebenarnya terjualnya di tanggal 1 apa di tanggal 8? Baik, izin menjawab Kak, untuk penjualan buku kasus semester genap itu di tanggal 8. Oke, kalau memang kondisi realnya terjual di tanggal 8, berarti di draft yang waktu pelaksanaannya bisa diganti ya nanti, diganti dari tanggal 8 Mei. Ya, walaupun berbeda, di raker kemarin tanggal 1 Mei ya? Di raker tanggal 1. Nah, berarti harusnya masuk kendala dong? Nah, sebenarnya mau dimasukin kendala. Cuman sebenarnya pengundurannya ini bukan karena kita terlambat ngerjain soal, tapi karena apa yang kemarin itu? Karena jadwal buatnya itu juga diundur Kak. Jadi kami mengundur penjualan buku kasus biar nanti mereka itu apa ya namanya? Mereka itu nggak lupa ada buku kasus gitu Kak. Jadi penjualan itu mendekati UAS gitu Kak.
Oke, kalau kayak gitu berarti nggak apa-apa nanti di waktu pelaksanaannya aja diganti ya. Berarti di tanggal 8 Mei. Terus selanjutnya ke GKM. Kayaknya kemarin Solin juga ada sempat nanya ke saya terkait tim PKN 2026 ya. Itu saya mau nanya dulu apakah dari Solin sudah bikin tim kasarannya? Untuk kasarannya sudah ada. Oh sudah ada. Berarti hanya yang nggak disampaikan ke saya, tapi nggak apa-apa. Oh iya, maaf Kak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak marah kok. Oke, selanjutnya ini di SAC. Di SAC kan ada beberapa yang mengerjakan dari Solihin. Ini berarti setelah dikasihkan ke tim SAC, mereka nggak ada yang mau ngambil ya, makanya jadi Solihin. Iya betul Kak. Oke, kalau gitu. Terus ini terakhir di BPS yang materi itu saya lihat di jumlah kehadiran pesertanya itu jumlahnya beda-beda. Di Maret sampai September yang pekan 1 itu totalnya ada 73, sedangkan September pekan 2 sampai bawahnya itu jumlahnya 71. Jadi sebenarnya statistik angkatan 24 ya, jumlahnya ada berapa orang kalau boleh tahu? Oke, izin menjawab Kak. Jadi kenapa di Maret sampai September pekan 1 itu 73 dan seterusnya itu 71? Itu karena ada mahasiswa yang resign. Jadi ada yang keluar dari Polri 1 3 jadi nggak masuk BPS juga. Oke. Bukan terakhir, ternyata masih ada maafnya. Terus ini juga yang BPS bulan April sama September itu sengaja dibagi jadi 2 pekan buat materi aja. Iya betul Kak. Oke. Iya sih, karena nggak sempat juga waktunya. Terus juga kayaknya ada kesalahan redaksi ya. Di BPS bulan November itu pekan satunya ada 2 kali. Ya. Ya Kak. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terus juga, ya ada satu saran buat yang tim PKM. Itu kan juga timnya udah terbentuk ya, kasarannya. Nah, jadi mungkin nanti kalau sudah dapat pengurus yang baru, kalau bisa tim PKM-nya itu segera diinfokan ke teman-teman setiap angkatan. Jadi biar proposalnya bisa lebih cepat diselesaikan, biar gak mepet. Kan sering banget kejadian kendalanya tuh terlalu mepet ya. Jadi ada yang gak ngerjakan dan segala macam. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Solihin. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Niswa atas pertanyaan dan sarannya. Mungkin saya buka kembali untuk sesi tanya jawab dari bidang keilmuan. Saya tunggu hingga pukul 19:22. Oke, baik, Bita silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya di bagian kendala proker GKM 2. Ini kan ada kendala dari jadwal PKM ya, maksudnya pengunduran. Nah, itu kan ada jeda yang cukup panjang antara review tahap 1 dan tahap 2, namun ini menyebabkan beberapa tim tidak mengumpulkan proposal. Padahal kan kalau dipikirkan jadwalnya itu kan cukup panjang, kenapa ya mereka malah nggak mengumpulkan gitu? Seharusnya kalau waktunya mepet, baru mereka nggak bisa mengumpulkan gitu. Oke, izin menjawab ya Kak. Jadi kenapa di review tahap 1 sama tahap 2 itu banyak yang ada yang nggak ngumpul, itu karena mereka mereka itu selama jeda itu mereka itu nggak ada ngerevisi sama sekali. Jadi pas sampai ke jadwal review tahap 2 itu mepet juga mereka mau revisinya, karena revisi dari fakultas itu lumayan banyak untuk mereka, tapi mereka nggak sempat untuk merevisi untuk di review tahap 2 itu karena mereka selama jeda itu dianggurin proposalnya. Tapi pas sudah dapat review dari tahap 1 itu kan pas pengumuman di jadwal review tahap 2 itu jedanya itu cuman bentar, kayak cuma semingguan mungkin. Jadi mereka tidak sempat, apalagi saat itu sedang mereka sedang banyak project atau apapun itu.
Oke, terima kasih Solih untuk penjelasannya. Mungkin di sini ada perbaikan redaksi ya, jadi bukan pengumuman pelaksanaan jadwalnya, tapi pengumuman review tahap 2-nya yang lambat, bukan lambat sih, tapi kayak mepet sama jadwal yang ditentukan dari fakultas atau UNIF. Fakultas. Nah itu, berarti kayaknya diperbaiki yang itu sih kendalanya, soalnya kalau ini dilihatnya malah kayak harusnya nggak jadi kendala kayak gitu. Itu aja sih. Itu aja mungkin sama diperbaiki di bagian saran dan menyesuaikan itu aja soalnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kita atas pertanyaan dan sarannya. Mungkin kepada Kanisma saya persilakan. Oke, dengarkan. Tes, tes. Emang segini ya suaranya? Ya udah nggak apa-apa, suara saya nyari. Saya mau yang jawab PJ-nya. Siap. Untuk program kerja kasus, kenapa ada beberapa matkul di semester ganjil yang hanya kelas B saja yang dikerjakan? Silakan dijawab PJ-nya. Tes, izin jawab Kak, kenapa di buku kasus itu hanya ada materi untuk kelas B? Karena dari soal UAS yang kami dapat itu hanya ada soal B, dan beberapa di soal di kelas A itu mereka proyek Kak dapatnya, jadi mereka nggak ada UAS. Terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, baik. Mohon harap tenang ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya masih buka sesi tanya jawab. Oke, kepada Kaniswa saya persilakan. Baik. Oke, apakah boleh saya lanjut terlebih dahulu? Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab kembali kepada bidang keilmuan hingga pukul 7.26. Oke, kepada Kaniswa. Oke, maaf saya masuk. Terakhir. Mau ngasih saran aja kok, bukan nanya. Itu kan di BPS Lombok, BPS apa ya? Paling bawah, ya gitu pokoknya. Itu kan ada beberapa lomba yang kemarin sudah saya tanyakan IPH, katanya so hanya sebagai peserta. Saran saya, mungkin walaupun prestasinya hanya peserta, lebih baik dimasukkan aja, karena itu udah termasuk prestasi dari teman-teman yang udah ikutan, karena belum tentu teman-teman yang lain itu mau ikut lomba itu gitu. Jadi masukkan aja sebagai peserta nggak apa-apa, tapi cuma saran. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kaniswa atas sarannya. Mungkin saya buka lagi untuk sesi tanya jawab bidang keilmuan hingga pukul 7.27. Oke, baik. Mungkin saya sedikit menyampaikan saran dari Bang Ciko. Untuk saran dari keilmuan, untuk teman-teman keilmuan mungkin nantinya bisa buat semacam bootcamp yang dibuka untuk umum, bisa dibuat fee pendaftaran untuk ikut bootcamp, jadi menghasilkan sertifikat yang bisa digunakan nantinya. Mungkin itu saja untuk saran dari Bang Ciko. Mungkin nanti dari saya akan forward semua saran dari Bang Ciko. Oke. Mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawab dan pemberian saran di bidang keilmuan. Saya lanjut untuk bidang yang selanjutnya, yaitu bidang Kominfo. Kepada kakak abang dan teman-teman forum yang ingin bertanya di bidang Kominfo, saya persilakan. Kepada Kak Jun. Ya, sekalian kita kembali ke KPSDM tadi masalah P3 dan CC. Jadi setelah kami berunding,
lebih baik dituliskan aja. Maksudnya dua-duanya P3.1, P3.2 dituliskan ke PSDM, terus P3.1, P3.2 ditulis Kominfo dengan jumlah dana disesuaikan masing-masing bidang berapa yang keluar kayak gitu. Jadi bisa juga disesuaikan ke LRK. Jadi di LRK juga nggak bingung nanti di LRK, nanti LRK-nya disesuaikan aja gimana baiknya supaya ini kas Kominfo yang keluar untuk P3.1, P3.2 ini segini. Lalu kendala dan syaratnya juga disamakan aja. Untuk P3.1 kendala syaratnya apa di KPSDM samakan di Kominfo. Begitu juga untuk P3.2. Untuk urusan Bang Hadi nanti kami yang ngomong, ya nggak usah khawatir. Terus apa lagi? Ya mungkin itu aja untuk penyelesaian P3CC ini. Ya gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Oke, Kak. terima kasih Kak. Mungkin kepada Bang Zaidan. Baik, saya izin bertanya untuk di bidang Kominfo untuk Erika di program kerja HSN Hari Statistik Nasional untuk PSO-nya kan ada tulisannya civitas dan mahasiswa aktif prodi statistika. Sedangkan di jumlah peserta itu yang ditulis hanya mahasiswa, berarti dari civitasnya itu ada yang datang atau enggak? Baik, izin menjawab Bang, untuk sivitasnya tidak ada yang datang sebagai peserta. Berarti mahasiswa semua? Iya, mahasiswa. Kenapa? Sebenarnya untuk dari kami sendiri panitia sudah mencoba untuk mengajak dan mengundang para sivitas sendiri melalui Kaprodi dan secara langsung juga. Namun kebetulan saat disampaikan ke pihak Kaprodi, Pak Fatur sendiri bilang bahwa di tanggal tersebut banyak dosen yang memiliki agenda lain, jadi berhalangan untuk hadir di acara KSN seperti itu, Bang. Apakah terjawab, Bang Zaidan? Oke, terjawab. Terus pertanyaan berikutnya, kira-kira di kepengurusan ini ada mistake atau kesalahan-kesalahan kecil nggak? Tapi dari kesalahan itu berakibat yang signifikan terhadap kegiatan kalian yang kalian lakukan, ada nggak? Kalau misalnya ada, bagaimana cara kamu tuh menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, baik, izin menjawab Bang. Untuk kesalahan kecil pastinya setiap proker itu ada, tapi kalau untuk dibilang berdampak besar itu sepertinya tidak ada sih Bang. Dan kesalahan kecilnya juga masih bisa diatasi. Terus udah sini saya pertanyaan terakhir, kira-kira apa aja yang bisa apa aja yang bisa diimprove buat bidang Kominfo berikutnya? Kira-kira menurut kamu apa aja? Izin menjawab Bang. Kalau untuk dari saya sendiri mungkin kekonsistenan mengenai konten highlight sendiri dan mungkin bisa lebih dikonsistenkan lagi untuk uploadnya sesuai timeline yang memang seharusnya sudah dibuat setiap awal bulan itu sih Bang. Dan maaf izin menambahkan mungkin lebih variatif lagi konten-konten di highlightnya biar lebih memikat banyak audiens untuk lebih kenal Himasta lewat konten highlight di Instagram seperti itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Untuk konten-konten kira-kira ada nggak kepikiran buat kedepannya nanti dari bidang Kominfo ini? Kan ini cuma di Instagram ya. Nextnya mungkin bisa di TikTok atau gimana gitu. Menurutmu itu bagus nggak buat kedepannya? Kalau dibilang bagus, pastinya bagus Bang. Cuman kalau dilihat dari keadaan sekarang, untuk Instagram saja mungkin masih ada yang terlewat dan belum bisa terkendali dengan baik. Jadi mungkin lebih fokus ke Instagram saja dulu. Mungkin kalau udah stabil untuk target di Instagramnya, mungkin bisa ditambahkan ke sosial media yang lain. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin cukup dari saya. Terakhir mungkin apresiasi juga buat teman-teman Kominfo. Keren-keren semua. Dan juga buat teman-teman Himasta yang lain, kalian semua keren. Semua BPH juga, keren-keren semua. Oke, sekian saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Zaidan. Baik, terima kasih banyak Bang Zaidan. Mungkin saya masih buka untuk sesi tanya jawab di bidang Kominfo hingga pukul 19:33. Aduh, aku lupa.
Terakhir, sorry. Oke, baik, Bang Zaidan. Di Highside itu kan sampai Januari 2026 ya? Iya, benar Bang. Kira-kira konten apa tuh yang mau dibuat di bulan Januari? Kalau di bulan Januari sesuai tanggal tiap tahun yang pastinya ada konten menyambut tahun baru. Dan untuk yang lainnya mungkin masih menyesuaikan, nanti dilihat tanggal-tanggal penting apa yang ada di bulan Januari Bang. Bisa dari situ. Oke. Mungkin karena hari ini Mubus ya, berarti tugas kalian masih belum berakhir kan sampai Januari? Iya benar. Tuh jangan lupa dikerjakan ya. Siap Bang. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang. Baik, terima kasih Bang Zaidan. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab kembali hingga pukul 19:34. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya lagi untuk bidang Kominfo, mungkin saya bacakan sedikit saran juga dari Bang Ciko. Kayak untuk bidang Kominfo, HSN kedepannya mungkin bisa dibuka untuk umum, jadi masyarakat non statistisi bisa ikut merayakan. Oke, mungkin itu aja untuk saran dari Bang Ciko, dan sekaligus saya menutup untuk sesi tanya jawab bidang Kominfo. Selanjutnya saya lanjut ke bidang yang terakhir, yaitu bidang Sosmas. Kepada teman-teman dan kakak abang dari forum, apakah ada yang ingin ditanyakan di bidang Sosmas? Saya tunggu hingga pukul 19:36. Kepada Kak Atul saya persilahkan. Oke, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Saya mau nanya pertama dulu ya, di Halimah Galanggana. Saya mau nanya pandangan dari alam, semisal kalau agenda Halimah Galanggana ini kalian lakukan di tahun depan, apa yang perlu kalian perbaiki dari proses pelaksanaan Galang Dananya? Boleh Kak izin menjawab terkait program kerja Halimah Galang Dana untuk kedepannya. Mungkin beberapa yang bisa diperbaiki, yaitu lebih melek terhadap berita-berita bencana alam, seperti ya gabung grup, kadang tuh ada grup relawan di Samarinda, nah itu infonya cepet banget, kadang satu malam kadang cepet lah berita dapat info dari situ tentang kebakaran. Selanjutnya mungkin bisa digencarkan juga kolaborasi dengan himpunan-himpunan lain, karena kan dengan kita mengadakan galang dana secara online itu kan sekarang kita mengadakan secara online kan. Nah, mungkin cara yang baik itu kita bisa melakukan secara kolaborasi biar yang nge-share lebih banyak Kak untuk kedepannya. Itu aja sih Kak. Kalau galang dananya sendiri secara online kalian juga turun ke jalan kah? Tidak Kak. Kenapa kalau boleh tahu alasannya? Karena kalau untuk turun ke jalan itu kan biasanya kami ini nunggu ada ajakan dari himpunan lain biar banyak orang yang turun ke jalan. Kalau memang tidak ada ajakan dari himpunan lain, biasanya kami ngadakan sendiri Kak. Tapi kalau saya lihat dari LPJ kalian ada salah satu agenda galang dana itu kan dia kolaborasi sama BKM Unmul ya. Apakah itu memang hanya dalam bentuk penyebaran secara online aja, atau memang sebenarnya ada tapi kalian tidak mau ikut? Gimana? Yang mana Kak, yang BKM?
Izin bertanya, kalau yang di Jalan Pangeran Diponegoro, Pak? Yang galang dana yang ketiga. Oh, yang di Jalan Pangeran Diponegoro itu ya, Pak ya? Untuk kegiatan di Jalan Diponegoro itu kita lakukan secara offline, Kak, turun ke jalan. Itu bersama BKM dan juga ya betul, Pak. Ya betul, sama BKM, BKM MIPA dan beberapa orang-orang audiens MIPA. Jadi tadi katanya nggak turun ke jalan. Jadi yang benar gimana? Maksudnya tadi, Kak, untuk yang kedepannya itu, misal kita melakukan galang dana secara online, itu tuh bisa dikembangkan lagi untuk mengajak kolaborasi dengan himpunan lain, biar nantinya banyak yang nge-share sumbangan itu, Kak. Karena menurut saya untuk galang dana online itu jarang banget ada di sini, Kak, gitu. Oke, saya mau memastikan ya, kalian kesulitan untuk cari informasi tentang bencana atau gimana? Kalau dapetin informasi gampang atau enggak selama kalian melaksanakan program? Untuk info sebenarnya bisa dibilang gampang sih, Kak, karena nggak cuma satu orang aja yang kerja dari semua PJH 5, kadang kalau dapat info langsung nge-share ke grup. Begitu pula untuk tempat penyaluran uangnya, Kak. Ada nggak selama 1 tahun ini ada bencana tapi memang kalian memilih untuk tidak melaksanakan galang dana? Ayo coba diingat-ingat. Ini mungkin yang seingat saya Pak, kalau dari teman-teman sama ada yang mau menambahkan silahkan. Mungkin dari saya itu di ingatan saya belum ada minat, Kak, cuma memang ada broker yang harusnya turun ke jalan, tapi kita nggak laksanakan turun ke jalan, tapi kita laksanakannya sendiri. Itu contohnya di hari pertama, Kak, di jalan dana pertama. Cuma untuk yang apakah ada yang terlewat di kepala saya kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang dari teman-teman sosial yang mau menyampaikan, silakan. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Baik, Kak. Karena ini kan di galang dana itu kalian nggak punya kendala ya. Tapi kan kalau saya hitung jumlah kalian galang dana itu kan cuma 4, dan itu nggak cuma sih sebenarnya. Itu sudah sangat lumayan. Kita juga nggak bisa mengharapkan terus terjadi bencana alam atau bagaimana. Tapi itu bisa dijadikan saran. Kalau bisa bikin saran di situ, kalian sudah tidak ada kendala, dan sepertinya kalau hanya 4 itu saya bisa nilai bahwa itu terjadi penurunan dari tahun ke tahun, gitu ya. Itu bisa dipertimbangkan. Sejauh ini kalian ada ini nggak kerja sama BEM MIPA? Hubungannya gimana? Untuk kerjasama sama BEM-MIPA ada sih, Kak, karena saya gabung dengan grup sosmas grup galang dana MIPA. Oh iya. Kalau saya tidak salah ingat kemarin di PH kan saudara Alam menyebutkan kalau misalkan minggu depannya setelah PH itu ada agenda bersama sama BEM MIPA. Apakah itu tetap jadi dilaksanakan atau tidak? Untuk kegiatan itu kan tidak dilaksanakan karena sampai sekarang pun dari BEM tidak ada kabar lagi, Kak. Saya lanjut ya ke Himasta Joy. Di Himasta Joy 1, kalau tidak salah, saya mau menyarankan redaksinya saja. Tadi kan untuk diselaraskan sebab akibat dulu. Jadi harusnya
untuk di kendalanya itu salah satu alangkah lebih baiknya diperbaiki kalimatnya ya, karena itu agak sedikit rancu. Jadi bisa seperti salah satu santri tidak mendapatkan hadiah karena saling berebut hadiah, ya seperti itu. Nanti tolong diperbaiki ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama di Masta Join 3, ini kan kegiatannya baru ya. Dan saya lihat di IG kemarin baru dilaksanakan kemarin ya. Betul Kak. Terus ada kendalanya itu pohonnya ada yang rusak. Iya betul Kak. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman mungkin kalian nanti bisa, kalau memang dipertimbangkan tahun depan akan dilaksanakan kembali kegiatan ini, berarti ya memang harus diestimasikan lagi waktunya yang lebih baik seperti apa. Terus saran saya kalau memang masih dilaksanakan, coba bisa divariatifkan aja lagi jenis pohonnya itu apa. Kalau kemarin rambutan ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa Kak. Yang saya ingat cuma rambutan, jambu agung, terus langsat dan kawan-kawannya. Ada 5, kalau nggak salah ada 5 sampai 6 jenis Kak. Iya, itu bisa divariatifkan lagi. Dan kalau saya boleh saran, jangan hanya membagikan saja, tapi bisa seperti kayak melakukan penanaman pohon. Saya rasa itu lebih memberikan impact gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas sarannya Kak. Oh iya, kalian ada join grup IHMSI khusus Sosmas atau tidak? Grup IHMSI tidak gabung Kak. Jadi tidak ada perwakilan Sosmas dari Himasta Unmul ke grup IHMSI, bagaimana? Cek. Maka saya boleh. Iya, boleh silakan. Mungkin dari HMSI sendiri itu belum ada informasi ke saya lagi mengenai grup Sosmas untuk seluruh HMSI Kak. Oh, oke, begitu. Karena ini kan kepengurusan sudah hampir selesai ya, jadi saran saya untuk kedepannya, karena memang kalau saya tidak salah dengar tadi, untuk hubungan eksternal memang hanya diperuntukkan bagi ketua himpunan saja ya. Tapi nanti untuk kedepannya dari ketuanya bisa menanyakan ke pihak IHMSI untuk apakah ada grup khusus untuk Sosmas IHMSI, karena di situ bakal ada informasi-informasi lebih lanjut terkait program bisa dilaksanakan secara lebih luas lagi. Contohnya misalkan kayak galang dana. Baik Kak, terima kasih banyak atas sarannya Kak. Oke, baik. Saya itu aja, terima kasih. Sebentar ya panitia. Saya mau ngucapin selamat untuk kalian semua, untuk teman-teman BPH, untuk teman-teman pengurus yang telah menyelesaikan program-program ini dengan baik. Saya harap kedepannya bisa lebih baik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul atas saran dan tanggapannya. Oke, baik. Silakan panitia. Interupsi, izin masuk pimpinan, dikarenakan estimasi waktu yang sudah kita sepakati bersama telah habis, di mana saat ini waktu menunjukkan pukul 19.47, maka dari itu saya izin menyampaikan skorsing kegiatan hingga di pukul 7.45 pada esok hari. Terima kasih. Oke, baik. Ada opsi dari panitia untuk diskorsing hingga pukul. Boleh diulang? Boleh berapa? 7.45, Bang. 7.45. Atau lanjut di esok hari. Apakah ada opsi lain?
Sebentar, panitia izin interupsi ya. Apakah boleh dari human staff dari Sosmas ini dimaksimalkan terlebih dahulu? Pertanyaan siapa tahu? Ya. Dari kami panitia bisa memberikan opsi untuk memaksimalkan LPID di masa sampai jam 18.00. Baik, ada opsi dari Saudara Timothy dimaksimalkan hingga 20.00. Bagaimana? Izin pimpinan, saya izin mencabut opsi. Oke. Apakah opsi dari Saudara Timothy dapat disepakati? Oke, opsi dari Saudara Timothy disepakati. Oke, kita lanjut dulu untuk pembahasan di bidang sosmas. Saya buka kembali untuk sesi tanya jawab di bidang sosmas hingga pukul 70:50. 7:50, mohon maaf. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar sampai ke belakang? Oke. Sebenarnya saya mau tanya terkait proker 3S. Yang bagian penguploadan di Instagram itu dari siapa? Untuk penguploadan maksudnya dari siapa itu? Iya, maksudnya yang bertugas bikin SG Himasta terkait laporan itu siapa? Yang bertugas bikin SG-nya Kominfo, Pak. Nah, siapa PJ-nya? Yang hari Jumat kemarin bikin SG? PJ dari Kominfo atau dari? Dari penguploadan SG. Dengarkan ya, biar gak berulang. Apakah penguploadan dari pihak Kominfo itu berdasarkan arahan Sosmas atau seperti apa? Iya, Pak, betul, berdasarkan arahan dari Sosmas. Oke. Laporan 3S kan ada yang terlewat di bulan Juli dan di PH sudah disarankan tetap diupload aja. Pertanyaannya, kenapa diuploadnya baru hari Jumat kemarin sedangkan PH sudah selesai dari hari Minggu? Seninnya kan bisa. Kenapa baru Jumat diupload dan bersamaan dengan bulan November? Itu kenapa? Nggak langsung dilaksanakan Seninnya? Kelihatan banget soalnya ngejar Hamin 1 Mubes. Atau nggak ingat? Baik, Kak, izin menjawab terkait hal tersebut, Kak. Memang betul kita baru uploadnya hari Jumat kemarin dan sebenarnya tidak ada alasan yang karena itu memang benar murni dari klien kami, Kak. Tapi data uangnya sudah ada kan? Ini tinggal proses penguploadan doang kan? Iya, Pak, betul. Karena sebenarnya, Pak, di bulan Juli itu kemarin tuh sebenarnya masalah yang karena tidak ada kuliah, Pak, tidak ada kuliah, jadi kita tidak bisa menarik uang 3S di bulan tersebut. Ya, maksudnya sebagai saran juga selagi masih ada waktu sebelum hari Hamubes yang nggak mepet, kalau itu bisa dilaksanakan ya ada baiknya tetap dilaksanakan karena itu udah masuk di saran dari MPP. Terus kalian baru uploadnya Hamin 1 Mubes, kelihatan banget ngejarnya. Ya kalau asumsi saya sih kayak gitu, kelihatan banget supaya terlaksana apa yang disarankan. Jadi semuanya Hamin 1 Mubes, padahal kan bisa lebih cepat. Mungkin kayak gitu ya terkait laporan 3S. Kemudian pertanyaan terakhir, saya mau PJ yang jawab. Terkait proker H52. Di situ kan kendalanya
ada 5 anak yang sakit. Apakah tahunya anak yang sakit itu pada hari H-nya, dan apakah sebelum kegiatan hari H-nya berlangsung dari kalian ada menghubungi atau mengkonfirmasi sebatas kalian bakal jadi datang ataupun meng-cross-check segala hal yang berkaitan dengan tujuan kalian? Silakan dijawab PJ-nya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lydia Desti Pratiwi selaku PJ H52. Di sini saya akan menjawabkan, sebenarnya dari 5 anak tersebut itu tidak semuanya sakit. Di situ saya menulis di RPJ kalau ada beberapa anak yang sakit dan juga ada beberapa anak yang terkendala untuk datang. Nah, untuk pastinya berapa anak yang sakit itu saya kurang tahu juga. Nah, untuk H-3 saya selaku PJ kan dan juga beberapa anggota Sosmas yang lain itu mengantarkan surat kerjasama kepada pengurus pantinya, Kak. Nah, di situ saya sudah memastikan apakah kepada pengurus pantinya apakah anak-anak ini bisa datang semua. Nah, kata ibu pantinya insya Allah bisa datang semua. Nah, sedangkan pada hari H itu H-1 saya chat lagi ibunya mengenai kami akan datang jam berapa besok, terus menanyakan apakah anak-anaknya lengkap lagi. Untuk menanyakan anak-anaknya tidak lengkap itu saya tidak tanyakan, Kak, karena kan sudah saya tanyakan di H-3 kemarin. Saya juga tidak enak untuk menanyakan lagi. Terus pada saat hari H kami datang, ternyata cuma 20 anak yang bisa datang. Pada hari itu saya tanyakan ke ibunya 5 anaknya kemana, ternyata lagi beberapa yang sakit dan juga ada beberapa yang terkendala. Itu saja dari saya, apakah terjawab kan? Ya, kemudian terkait bingkisan yang sudah disiapkan itu kelanjutannya gimana? Dibagikan atau seperti apa? Atau ada komunikasi ke ibunya untuk menginisiasikannya dengan cara cari anak yang lain gitu loh? Oh ya, baik Kak, saya izin menjawab. Kan bingkisannya itu ada 25 dan anak-anaknya cuma ada 20, jadi tersisa 5. Nah, 5-nya itu kami ada sesi sharing session. Setelah sesi itu kami dan kakak-kakaknya melakukan tanya jawab ke adik-adiknya. Nah, yang menjawab akan dikasihkan bingkisan lebih, Kak, dari sisanya tadi. Itu aja, Kak. Terus kegiatan itu yang kayak sharing session baru dihadiahkan itu, apakah tercetusnya mendadak atau sudah memang termasuk dalam rangkaian kegiatan kalian? Mendadak, Kak. Gitu. Oke. Ini itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Atur atas saran dan tanggapannya, Kak. Oke, mungkin kepada Kak Abang, kepada Kak Atur. Saya mau nanya satu lagi. Kemarin di PH kan belum ada keputusan yang terkait uang 3S itu apakah disisakan atau tidak. Jadi setelah kalian diskusi gimana keputusannya? Untuk uang 3S itu kami sisakan, Kak. Oke. Untuk pelaksanaan galang dananya berarti kalian kerjakan sampai bulan apa? Sampai hari galang dana 3S, Kak, maksudnya? Bukan, galang dana yang yang iya nanti. Untuk kegiatan itu kan sebenarnya kami jujur belum mendiskusikan lebih lanjut. Cuma kalau memang ternyata ada musibah yang kita tidak tahu ke depannya bagaimana, nanti rencananya kita tetap akan pakai uang 3S. Entah nanti bakal galang dana atau enggak, itu jujur masih didiskusikan ke depannya bagaimana. Oke. Begitu saja yang saya katakan. Nanti untuk saran lainnya saya sampaikan di WhatsApp saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Atur atas pertanyaan, saran, dan tanggapannya, Pak. Oke, baik. Saya buka kembali sesi tanya jawab untuk bidang Sosmas hingga pukul 19:59.
Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.59 dan tidak ada yang bertanya lagi untuk bidang sosmas, maka saya akhiri untuk pembahasan dari LPJ keseluruhan dari Himasta. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.59, saya berikan opsi kepada panitia apakah mau dilanjutkan skorsing hingga besok pukul kepada forum mungkin bisa diajukan dulu opsinya. Oke, baik. Skorsing sidang hingga besok pagi di pukul 07.45. Oke, baik. Apakah ada opsi lain? Baik. Karena tidak ada yang mengajukan opsi lagi, apakah opsi dari saudara Timothy dapat dicukupkan? Oke. Opsi dari saudara Timothy untuk dilakukan skorsing hingga esok hari pukul 7.45 apakah disepakati? Oke, opsi 1 disepakati. Oke. Selanjutnya saya akan membuka sesi skorsing hingga besok pukul 7.45.